Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 7 Agustus 2026, Jumat pertama di bulan Agustus. Kita mau berdevosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus, hatinya yang berbelas kasih, yang senantiasa diarahkan buat kita yang mau datang dan percaya kepadanya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 16, ayat 24 sampai dengan 28. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan. Sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang akan diberikannya sebagai gantinya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Dalam hiruk pikuk dan keruwetan juga kemacetan Jakarta, saya kira orang senang mencari yang namanya shortcut atau jalan pintas. Meski terkadang jalannya sempit atau melanggar peraturan lalu lintas, tetap akan diupayakan demi menghindari keruwetan dan kemacetan Jakarta. Suatu kali saya ada misa di paroki Grogol. Saya belum pernah misa di sana. Maka saya ikuti petunjuk dari Mbah Google. Diarahkan jalan yang paling cepat. Lewat shortcut, jalan-jalan kecil. Faster 10 menit katanya. Lebih cepat 10 menit. Untuk menghindari kemacetan di daerah Latu Menten yang ada pembangunan flyover. Namun ternyata zong. Jalannya ditutup. Harus putar balik dan menghadapi macet. Tadinya dibilang faster 10 menit. Malah lebih lama bermenit-menit. Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan. Dalam firman Tuhan hari ini kita mendengar sabda perihal ketentuan dan syarat untuk mengikuti Yesus. Kepada para muridnya Yesus bersabda, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku." Nggak ada shortcut dalam mengikuti Yesus. Sebab yang diminta Yesus kepada para pengikutnya adalah kesetiaan dalam menyangkal diri, kesetiaan dalam memikul salib, dan kesetiaan dalam mengikutinya. Menyangkal diri bukan hanya sekedar tidak mementingkan kesenangan-kesenangan dan kepuasan diri. Menyangkal diri yang paling penting adalah meninggalkan segala karakter buruk, tabiat untuk berbuat dosa, dan bergegas untuk memikul salib dan mengikuti Yesus. Yesus mengatakan ketentuan berikut bagi seorang pengikutnya adalah kesetiaan memikul salib. Setia memikul salib artinya setia menanggung segala keadaan bersama dengan Tuhan. Kata memikul artinya turut serta memanggul dan mengangkat. Salib bukan merupakan tanda kehinaan, namun salib Tuhan adalah tanda keselamatan bagi kita. Maka jangan ragu untuk kita memanggul dan memikul salib yang membawa selamat itu. Dan
Yang ketiga adalah mengikuti Tuhan. Artinya kesetiaan untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kesetiaan berjalan dalam tuntunannya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, gak ada jalan pintas atau shortcut dalam mengikuti Yesus. Kita diminta untuk setia, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutinya. Semoga kita mau menjadi pribadi-pribadi yang berjuang untuk setia mengikuti Yesus dengan jalan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutinya. Jangan sampai kita salah pilih karena cari-cari jalan pintas, malah seperti saya, putar balik, ngantri lagi. Tetaplah setia di jalan Tuhan, meski dunia menawarkan segala kenikmatan, kemudahan, kekuasaan. Kita mohon rahmat Tuhan agar kita mampu untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Selamat bermenung, happy weekend buat kita. Tuhan berkati kita semua, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.